warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suciati Fitratus Soleha, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang metode penggalian dan penemuan hukum Islam. Hukum Islam dalam perspektif ilmu usul fiqh merupakan metode penemuan hukum yang disebut istinbat, yaitu metode mujtahid dalam menurunkan hukum dari dalilnya. Istinbat ini merupakan suatu metode yang digunakan para ulama untuk mencari hukum Islam yang beratas suatu perkara berdasarkan dalil-dalil. Hukum Islam adalah jalan yang dilalui manusia untuk mencapai Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau hukum syariah mencakup segala jenis hukum atau peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur segala urusan umat Islam ketika berhadapan dengan dunia dan juga akhirat. Selanjutnya, ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dengan memanfaatkan pemikiran dalam merumuskan dan menetapkan hukum terhadap hal-hal yang belum ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad mendorong para ulama untuk terus meneliti dan mengembangkan ilmu keislaman sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman. Karena itu, ijtihad memerlukan ilmu pengetahuan yang mendalam dan kemampuan memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Syaratnya ijtihad itu diantaranya memahami ayat-ayat hukum Al-Quran, memahami hadis-hadis tentang hukum, dan memiliki pengetahuan tata cara penalaran dengan bentuk argumen. Selanjutnya, ittiba. Ittiba dari segi bahasa berarti menurut atau mengikuti, sedangkan yang diikuti disebut muttabi. Ittiba adalah mengikuti pendapat ulama. Dalam hal ini, ittiba dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia di dalam kehidupannya. Ittiba berarti mengikuti syariat dan agama atau sunnah Rasulullah SAW dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya. Maksud ittiba yaitu mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan, dilarang atau dibenarkan oleh Nabi. Macam-macam ittiba. Yang pertama, ittiba kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, ittiba kepada selain Allah dan juga selain Rasul. Materi selanjutnya yaitu tentang talfiq. Talfiq berasal dari kata lafaqo yang artinya mempertemukan menjadi satu. Talfiq artinya menggabungkan pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain. Artinya berkumpulnya taklid antara dua imam atau lebih dalam tindakan-tindakan yang mempunyai asas atau satuan yang saling berhubungan. Materi yang terakhir yaitu taklid. Kata taklid mempunyai kata kolada yang berarti kalung. Jika dijadikan kalung adalah pendapat atau perkataan seseorang, berarti orang yang memakainya akan begitu saja mengikuti pendapat orang tersebut tanpa mempertanyakan alasannya. Taklid artinya mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami dalil-dalil yang mendukung pendapat tersebut. Dalam Islam, taklid ini berarti mengikuti pendapat ahli hukum atau imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan video ini menjadi video terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.